Ayo naik. Ya Rohim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawiru, Ya Ghafar, Ya Qahar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gila lu, Pras. Gila. Aku ngerti, Har. Aku ngerti. Ya kalau ngerti kenapa lu harus Dah, Har. Gak usah didebat. Pras itu nggak salah. Nih, baca nih surat An-Nisa nih. Dan jika kamu takut berlaku adil, jika menikahi perempuan yatim, maka nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Di ente baca nih surat An-Nisa. ente kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah. Baca berikutnya juga dong. Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahi 1 orang saja. 1 orang saja. Terus baca lagi dong tuh yang 129. Dan kamu sekalipun tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istri kamu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah cenderung ke salah satunya. Itu ayat 129. Aku tahu konsekuensi keputusanku. Dan itu urusanku sama Allah dan Arini. Pras, ngaku aja deh. Lu suka sama Meros juga kan? Har, aku kenal dia aja enggak. Dan ini bukan masalah suka atau enggak. Pernikahan ini niatnya untuk menyelamatkan nyawa orang. Kalau mau nyelamatin, nyelamatin aja. Kalau misalnya kenapa-kenapa, bawa ke rumah sakit. Kamu Kenapa? tahu nggak rasanya ada orang loncat bunuh diri depan ini? Udah, pernikahannya udah kejadian. Ini sekarang urusannya Pras. Ente kagak usah ikut campur. Banyak omong ente ya. Mubazir perkataan. Nih kerupuk nih buat ente. Ini goreng atuh. Iya, Mas. Pakai telur. Aku beri dia nama Akbar Muhammad. Dia sudah berusaha untuk hidup demi kamu, ya. Sebelum nih semua bakalan jadi ribet, mendingan lu ceraiin dia. Kasih pengertian ke Meros yang baik-baik, ya kan? Udah gitu lu tinggalin dia. Anggap aja ini semua nggak pernah ada. Meros juga perempuan. Punya hak. Gak bisa main cerai gitu aja.
Tolong jagain proyek Kulon Progo ya. Pras, Tolong bantu jaga Mei. Dia masih labil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gue yakin kedepannya bakal berantakan semuanya. Terus kita yang kena tulahnya. Jangan suzon. Kayak nggak punya Tuhan aja ente. Saya berjanji akan menjaga Arini dan mencintai Arini sepenuhnya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nggak ngasih kabar, Mas? Maaf sayang, aku benar-benar nggak sempet kemarin. Kamu di mana sekarang? Menuju Muntilan. Aku tunggu, Mas. Jantung Bapak. Rini, Bapak itu orangnya baik. Dan Ibu tahu apa alasan Bapak, Bu? Apa menolong orang itu harus dengan cara menikahinya? Apa nggak ada lagi cara lain, Bu? Nggak ada jalan lain? Bapak sudah berlaku adil. Adil. Selama 15 tahun menutupi istri keduanya, Bu. Dan melukai hati anaknya, dan Ibu bilang itu sebut adil. Adil macam apa sih, Bu? Kayak gini mana bisa disebut adil? Kamu nggak akan ngianatin aku kan, Mas? Kita akan kayak gini terus kan? Mas, kita akan berdua terus kan? Gak ada orang lain kan, Mas? Hah? Aku aja. Thank you.
Kapan sih kamu mau kasih tahu istri kamu? Aku pasti akan ngomong secepatnya. Dia cemburuan ya? Galak? Aku siap dimaki-maki kok. Jangan suzon. Kamu belum kenal Arini. Oh iya. Kamu suruh aku pakai ini? Bulat. Enggak. Kamu lebih cantik kalau begini. Pasti perempuan muslim harus pakai hijab. Tapi kok dilepas? Emangnya di rumah juga harus pakai hijab ya? Dan aku nggak butuh ini. Kenapa? Katanya kamu yang mampu. Kamu yang ngajarin aku. Oke? Oke. Cek nama sama alamat yang udah transfer. Mereka udah PO bukunya soalnya. Jangan yang kelewatan ya. Jadi rencananya menjelang Ramadan nanti kita rilis. Saya ingin karya kedua dari Mbak Arini ini nantinya bisa jadi bacaan buat anak-anak pas bulan Ramadan. Jadi pas mereka puasa, mereka bisa sambil baca-baca. Ya, saya setuju. Saya setuju. Mas. Kenapa sih suntuk banget mukanya? Proyek Kulon Progo kesendat izin. Jadi molor semua. Per budget dong. Makanya. Kamu tau gak sih? Bapaknya Arini tuh poligami ternyata. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin aku takut nikah. Kamu nanti gak akan gitu kan, Mas? Enggak lah. Emang aku udah tampang kayak cowok yang punya bakat poligami kayak si Amran. Gak mungkin lah. Mana aku tahu namanya juga cowok. Apa jaminannya? Nih cobain. Ini pertama kalinya aku masak buat orang lain. Oke? Kamu beneran masak sendiri? Kamu nggak percaya? Bo, Iya, Den. Mei beneran masak sendiri? Iya, Den. Ini enak banget. Berasa makan di rumah sendiri. Maksudnya? Maaf. Maksud aku bukan gitu. Maksud aku ayamnya, bumbunya, dagingnya itu belum pernah makan yang kayak... Maksudnya seperti masakannya hari ini. Nggak apa-apa kok. Aku nggak marah. Itu artinya aku bisa bikin kamu tambah sayang sama aku. Malam ini kamu nginep di sini? Temenin aku? Sebentar ya. Halo? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mas, kamu di mana? Kamu bisa pulang cepet kan? Aku masak makanan kesukaanmu loh, Mas. Iya sayang, tapi... Kamu sibuk ya? Iya. Oh, ya udah, nggak apa-apa kok, Mas. Nanti kalau kamu pulang, makanannya aku panasin lagi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan kita terus begini, Mas? Waktunya belum tepat. Bapaknya hari ini baru meninggal. Sabar ya. Aku bisa sabar. Tapi sesuatu yang ditutupi itu meski baik akan terlihat buruk. Dan aku nggak mau itu terjadi kepada kamu, Mas. It's gonna be dangerous for you. That's all I'm saying. Ya, masuk yuk. Gimana nih Pak? Katanya 2 minggu ini belum kelar-kelar aspalnya. Ini cuaca hujan terus, Pak. Dan kemudian warga juga mengganggu kita pekerjaan ini. Mana udah ngomong sama Eros belum? Artono, ente ngapain sih ngurusin pernikahan Pras? Ini kerjaan belum kelar. Ente pikirin aja pernikahan ente sendiri. Buat gua nikahan itu komitmen. Sebelum lu bisa komitmen, mendingan gak usah ngomong nikahan deh. Udah. Gak usah ngomongin itu deh. Kerjaan kita tuh molor sebulan loh. Kalian sadar gak sih? Amran. Bilang sama mandornya, kalau besok pencabutan aspal masih belum selesai, kita cari mandor lain. Lambat semua. Assalamualaikum, Mei. Ente sih. Gue, gara-gara dia semuanya berantakan. Ini gara-gara poligami jadi keteteran semua kerjaan. Ente jangan berasa kayak udah nikah puluhan tahun deh. Bikin komitmen sendiri aja masih takut. Otak poligami semua. Le, poligami ki apa toh? Goblok. Poligami gak ngerti. Iku lho poligami. Walah, merek Pit. Maaf. Hartono minjem mobilku dan dia nggak balik-balik. Akhirnya aku naik ojek. Nggak apa-apa, Pak. Belum dipanggil imunisasi kan? Belum. Semuanya 350.000. Bisa pakai ATM, Mbak? Kebetulan lagi offline. Kalau pembayaran tunai silahkan bisa ambil uang di luar, ada ATM bersama di sebelah kiri. Oke. Aku ambil uang dulu ya. Selamat datang, ada yang bisa dibantu Ibu? Ya, Mbak ada biolisin nggak? Oh iya, silahkan duduk dulu ya, saya ambilkan dulu. Makasih. Lucu banget. Ibu, obatnya sudah siap.
Ini obatnya, silakan langsung dibayar di kasa ya. Terima kasih. Makasih. Bu, ya. Niki enten cenah di celanane Bapak. Mboten nuwun ya, Mbak. Nggih, suwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf saya ganggu, Mbak. Saya mau tanya, apa ada obat untuk Akbar Muhammad Prasetya dari Dokter Anita Ekowati? Maaf, Mbak dari mana ya? Dari apotik, Mbak. Kemarin obatnya ini ada yang kurang. Nah, rencananya hari ini saya mau kirim. Bisa tolong minta alamat dan nomor teleponnya, Mbak? Baik, sebentar ya Mbak. Panasnya nggak turun-turun dari semalam. Itu wajar. Tiap habis imunisasi, bayi selalu panas badannya. Kamu tenang aja. Selama masih ASI, tidak perlu minum obat. Karena ASI adalah obat paling ampuh dari Allah. Can you get that? Oke. Itu harus sampai kering ya? Ya, oke. Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo? Siapa, Mas? Gak ada suaranya. Halo? Sudah berapa lama kalian menikah? Sejak Akbar lahir. Apa? Jadi selama ini kamu dan suamiku berzina? Bukan seperti itu, Mbak. Akbar bukan darah daging Mas Pras. Saya bertemu Mas Pras setelah... Apapun itu, pada kenyataannya kamu telah menikah dengan suamiku. Gini ya, Mbak. Mas Pras itu telah menghentikan usaha saya untuk bunuh diri. He saved my life. And then one thing led to another, and sekarang dia mengajarkan saya agama. Dengan cara nikahin kamu. Hebat kamu.
Hebat kamu. Saya tahu Mbak akan marah. Saya rela dan siap dianggap perempuan perebut suami orang. Iya pasti. Let me Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya. Hanya untuk menghidupkan dongeng kamu. Proyek kita ada 8 pilar di bawah jembatan ini dan Assalamualaikum, Mei. Maaf, aku masih meeting. dan aspal ini bisa bertahan kira-kira Bok! Inggil, Den. Ibu di mana? Menginggil, Den. Rin, Tega kamu, Mas. Rin, aku bisa jelasin. Kamu udah janji sama aku. Dengar dulu. Kamu udah janji sama aku, Mas. Dengar dulu, Rin. Jangan pegang aku. Rin, dengar dulu. Pegang aku. Pergi. Rin, dengar dulu penjelasanku, Rin. Dengar dulu penjelasanku. Mama dia bisa dipercaya. Astagfirullah, apa salahnya? Arini dengerin dulu. Arini dengerin dulu penjelasanku. Mei hancur waktu itu, dia mau bunuh diri. Dia anak yatim piatu seperti aku. Bagus. Kamu lebih cocok sama dia, bukan sama aku. Kamu sama dia, San. Arini denger dulu. Ya cukup, cukup. Semakin kamu ngejelasin ke aku, hati aku semakin sakit, Mas. Surga yang kita bangun sama-sama sudah kamu hancurkan dan aku udah gak merindukan surga itu lagi. Aku mau pergi. Tunggu, Rin. Kasih aku kesempatan sekali aja Aku untuk mau jelasin. pergi. Sekali aja buat aku jelasin, Rin. Aku mau pergi dari sini. Oke. Biar aku yang pergi. Aku yang salah. Segenap rasaku, jiwaku hanya untuk engkau. Kita pun berakad mengurai ikrar saling setia. Dan kini ada dia, mungkin Tuhan menguji aku. Namun bagaimana bila ikhlas tak hadir di hati.
berharap mawadah bersama.